Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Di sini, Bapak akan memberikan materi tentang matematika, yaitu operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan bilangan pecahan. Tapi untuk bagian satu ini, kita baru membahas tentang bilangan cacah. Untuk bilangan campuran dengan pecahan masih besok ya. Sedikit mengulang dan mengingat materi yang kemarin tentang bilangan bulat negatif. Untuk yang pertama, penjumlahan pada bilangan bulat negatif. Contoh, ini hanya mengingat saja. Negatif 9 ditambah 6. Ingat, ini formula, ingat, jangan sampai lupa ya. Jika negatif itu menerima atau diterima. Jika positif itu memberi atau diberikan. Ingat itu ya. Kemudian ceritakan. Ya, negatif 9 ini, negatif 9 ditambah 6. Saya menerima, ini karena negatif itu menerima, ini negatif menerima. Saya menerima 9, kemudian plus 6. Sebenarnya ini ditambah ya, sama ya, tambah atau positif. Ditambah 6, memberi atau diberikan. Jadi ini kemudian diberikan ke dia, ceritakan untuk memudahkan kita untuk mengerjakan ya. Saya menerima 9, menerima ini, kemudian diberikan 6 ke dia. Akhirnya saya masih punya terima 9 diberikan 6, berarti masih ada 3. 3 itu apa? Yang diterima ya, diterima. Berarti diterima itu nilainya apa? Bagus, negatif. Negatif 9 ditambah 6 itu hasilnya adalah negatif 3. Jelas sekali anak-anak. Ini hanya mengingat atau mengulang materi yang kemarin. Lanjut. Yang kedua, pengurangan pada bilangan bulat negatif. Contohnya seperti ini, negatif 9 dikurangi 3. Ingat, menerima atau diterima itu negatif ya, menerima atau diterima. Kemudian positif, memberi atau diberikan, itu formulanya. Kemudian masih ceritakan. Ini negatif 9 berarti menerima ya. Saya menerima 9, kemudian ini ada negatif lagi atau dikurangi 3, menerima lagi 3 dari dia. Menerima 9, menerima lagi 3. Jadi apa? Akhirnya saya masih punya 9 tambah 3, 12. Masih punya 12. 12 itu apa? Yang diterima. Berarti kalau diterima apa ini? Ya, pinter. Negatif 12 hasilnya. Kemudian yang ketiga, perkalian pada bilangan bulat negatif. Negatif 2 dikali negatif 3. Yang kedua, negatif 2 dikali 3. Beda tanda. Yang pertama negatif dengan negatif, positif dengan negatif. Nanti ini dibolak-balik negatif dengan positif, nanti hasilnya sama ya, karena ini beda. Ini loh formulanya atau rumusnya. Kamu ingat-ingat ini. Beda ya. Kalau beda itu hasilnya negatif. Kalau sama hasilnya positif ya, ingat itu. Kalau beda hasilnya negatif, sama positif. Lanjut ke pembahasan. Negatif 2 dikali negatif 3. Kita abaikan dulu tandanya, ini negatif kita abaikan. Kemudian 2 dikali 3. 2 dikali 3 anak-anak tahu berapa? Iya, 6. Karena itu sama itu apa ini loh? Negatif berarti jadinya positif. Ini loh, sama hasilnya itu positif. Positif 6 atau 6. Positif itu bilangan jadi lawan negatif. Kalau negatif nampak, kalau positif tidak kelihatan ya, hanya 6 gitu saja. Kalau negatif ada stripnya. Untuk pembahasan yang kedua, negatif 2 dikali 3. Ingat, ini diabaikan dulu tandanya. 2 dikali 3 berapa? 6. Tadi sudah ya.
Karena beda hasilnya negatif. Ingat ini. Jadi negatif 6 atau 6. Sudah jelas anak-anak? Ini hanya mengulang materi kemarin ya. Yang terakhir, pembagian pada bilangan bulat negatif. Tadi dikalikan, sekarang dibagi. Dua soal sama. Ingat, ini formula. Kamu ingat-ingat, tadi ada formula untuk penjumlahan pengurangan, diceritakan. Sekarang formula yang perkalian pembagian. Kalau beda itu negatif untuk perkalian pembagian ya. Beda itu negatif. Kalau sama, hasilnya adalah positif. Ingat itu. Masuk ke pembahasan. Negatif 6 dibagi negatif 2. Abaikan dulu tandanya. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sudah? Karena sama, maaf yang ini, sama, negatif ya. Jadi hasilnya positif 3. Sama, hasilnya positif. Beda dengan ini. Negatif 6 dibagi 2. Abaikan dulu tandanya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena beda, jadinya negatif 3 ini. Ini loh, kalau positif tidak kelihatan atau tidak nampak, kalau negatif nah ini terlihat. Jelas anak-anak? Ini mengulang yang kemarin. Lanjut materi yang sekarang. Apa materinya? Ya, tujuan pembelajaran. Nanti setelah anak-anak memperhatikan video ini, materinya ini penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Ini untuk campuran, ada penjumlahan, ada pengurangan ya, baik itu 3 bilangan atau 4 bilangan dan selanjutnya masih sama nanti aturannya ya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah memperhatikan video pembelajaran ini, anak-anak nanti dapat mengetahui perkalian dan pembagian ya. Ada perkalian, ada pembagian. Tadi ada penjumlahan, ada pengurangan di dalam satu soal itu. Kemudian yang kedua ini ada perkalian, ada pembagian. Nanti anak-anak akan mengetahui pembelajaran materi perkalian dan pembagian untuk campuran ini dengan jelas, bilangan cacah dengan jelas ya. Selanjutnya campur antara penjumlahan pengurangan dan perkalian pembagian ya. Siswa kelas 6 dapat mengetahui operasi hitung campuran bilangan cacah dengan tepat setelah memperhatikan video ini. Bilangan cacah dengan tepat, jadi ada perkalian, ada penjumlahan pengurangan ya. Jadi ini jadi satu, masuk di tujuan pembelajaran yang ketiga. Tapi ingat, ini bagian satu dulu. Nanti untuk pecahan di video selanjutnya. Lanjut. Bilangan cacah. Bilangan cacah itu atau apa tuh anak-anak? Bilangan cacah itu mulai dari 0. Kemudian 1, 2. Nah, kalau yang kemarin apa? Negatif. Bilangan bulat yang tidak negatif. Bulat itu materi yang awal lagi. Bulat itu tidak pecah, tidak pecahan ya, masih bulat. Telur, ingat, masih bulat. Kalau jatuh pecah atau dipukul pecah. Jadi pecahan. Kalau masih utuh itu bulat ya. Tidak ada koma, tidak ada per ya itu. Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang mulai dari 1, 2, 3, 4 itu bilangan asli. Ini bilangan cacah, bilangan bulat yang tidak negatif. Itu bilangan cacah ya. Lanjut. Operasi hitung. Yang kita pelajari pertama adalah sesuai tujuan yang pertama tadi, anak-anak bisa untuk mengoperasikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Coba cepat penjumlahan ya. Ini hanya untuk selingan saja. 1 tambah 2. Mengingat ini materi kelas berapa? Ya, kelas 1. Kalau kalian lama berarti masih kalah dengan anak-anak kelas 1 ya. Ya, yang soal pertama cepat ya. 1 ditambah 2 berapa? Ya, betul, 3. Kemudian 4 ditambah 7 berapa? Ya, 11. Kemudian ini 14 tambah 27, kita hitung. Ayo, tuh.
2, 3, 4, 5. Ya, 41. Ada yang salah, ada yang benar ya. Ini coba yang salah, yang benar berapa orang ini? Ya. 27 ditambah 124. 2, 3, 4, 5. Ya, 151. Lagi-lagi ini 145 ditambah 435. Ya. Pak Agus cepet banget hitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul apa tidak? Terakhir ini 1245 ditambah 2371. Hasilnya berapa? Itu 2, 3, 4, 5. Oh, nggak mungkin ya hitungan 5 langsung selesai, tapi dicoba. Yap, 3616. Pak, saya betul semua. Apa ya? Bagus. Ya, kalau betul semua bagus. Bagi yang salah atau lama memikirnya, ini ya, teknik depannya 14 ditambah 27. Ini yang apa ya, dua angka saja. Kalau 3 angka 4 angka nanti diterapkan sama. Satu kita menggunakan teknik depan puluhan. Ini 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Ini satunya dan ini duanya, bagian puluhan. Kemudian ditambahkan, kita sudah punya bayangan. Bayangannya apa? Ditambahkan penjumlahan belakangnya, 4 ditambah 7. Kalau itu belakangnya lebih dari 9, langsung tambahkan 1 saja. Kan untuk 10, 11 dan selanjutnya sampai 19, angka 1 di depannya itu kamu taruh di puluhan karena itu nilai puluhan. Jadi pertama ini gambarannya 1 ditambah 2, yang pertama ini kita mikirkan yang depan karena ini teknik depan. Kemudian yang kedua kalian pikirkan yang belakang, 4 tambah 7 11. Ya, ini tujuannya kalian kalau ingin tidak pakai coret-coretan di terawang dengan cepat. Oh, hasilnya begini. Nah, seperti itu ya. 4 tambah 7 11. Satunya ini, nah ini itu diambil, dipindahkan ke kelompoknya yaitu puluhan. Dijumlahkan ya. Nah, ini hasilnya tadi 3 dijumlahkan menjadi 4. Ingat ini puluhan menjadi 40 ya. Kemudian ini 1 kita turunkan, dihubungkan atau dijumlahkan, jadi hasilnya itu 41. Jelas? Ada teknik belakang yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah itu. Teknik belakang itu kita juga bisa untuk menerawang ya, tidak usah pakai coret-coret. Dari belakang 4 tambah 7 itu 11 ya. Ambil bagian belakang atau satuannya dan puluhan depan dijumlahkan dengan bilangan puluhan. Ini 4, 7. Ini satuan-satuan dijumlahkan dulu, ini dari belakang. Kemudian nilai satuan ini yang diambil. Kemudian yang pertama ini teknik belakang ya. Pertama dari belakang dulu. Ini gambarannya biar jelas. 4 ditambah 7 11. Yang kedua puluhan. 1 ditambah 2, 1 ditambah 1 tambah 2 loh. Kok bisa ada 1 lagi? Dari mana itu? Nah, 1 yang ada di puluhan ini sama prinsipnya ya. Langsung kamu tarik ke depan. Tadi 4 ditambah 7 itu 11. Langsung sepuluhan kamu taruh di depannya di nilai puluhan. 1 tambah 2 ditambah 1 lagi menjadi 4. Prinsipnya hampir sama atau prosesnya hampir sama. Dijumlahkan. Nilainya ini adalah 40. Kemudian ini satuan 1. Hasilnya adalah 41. Itu ya. Kembali ke materi utama ya. Ini hanya selingan saja sekaligus untuk mencoba melatih penjumlahan dengan cepat. Ya, kembali operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Ingat formula 1. Setiap materi ada formulanya, kamu ingat-ingat.
Formula 1, penjumlahan dan pengurangan itu setingkat ya, setingkat. Jadi kerjakan paling depan atau paling kiri terlebih dahulu. Meskipun setingkat, kerjakan paling kiri terlebih dahulu atau paling depan. Contoh formula 1. Bukan formula 1 balapan ya, bukan. Ini contoh formula yang untuk kalian memudahkan mengingat. Ini 43 dikurangi 12 ditambah 3. Lah ini loh. Ada campurannya, ada pengurangan, ada penjumlahan. Prosesnya 43 dikurangi 12 dari depan dulu. Hasilnya 31, kemudian hasil itu dijumlahkan belakangnya. Bilangan selanjutnya ya, 34. Gambarannya begini biar untuk kalian lebih mudah memahami. Ini. Nah, pertama kali 43 dikurangi 12 hasilnya 31. Kemudian ini diturunkan. Setelah itu hasil 31 tadi dijumlahkan dengan 3, hasilnya 34. Jelas ya? Kemudian contoh yang kedua, 43 dijumlah atau ditambahkan dengan 12 dikurangi 3. Prosesnya dari depan. Ingat formula 1, kalau penjumlahan pengurangan dari depan, kerjakan dulu, jangan belakang. 43 ditambah 12 hasilnya itu 55 ya, 55 atau 55. Kemudian 55 ini kamu kurangi dengan bilangan 3 yang belakang ini, hasilnya 52. Gambarannya seperti ini ya. 40 yang depan dikerjakan dulu. Nah, ini kerjakan dulu yang depan, hasilnya adalah 55. Kemudian proses selanjutnya adalah pengurangan. Ini 3 turunkan, 55 dikurangi 3 hasilnya 52. Seperti itu. Semoga jelas anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya yaitu operasi hitung, perkalian dan pembagian bilangan cacah. Ingat formula 2. Perkalian dan pembagian itu setingkat. Tadi ya, setingkat sama. Kalau penjumlahan dan pengurangan juga setingkat sama. Jadi kerjakan paling depan atau paling kiri terlebih dahulu ya. Karena itu setingkat, pokoknya kalau setingkat perkalian pembagian yang paling depan kerjakan dulu. Ya. Selanjutnya contoh formula yang kedua. 8 dikali 6 dibagi 3. Prosesnya yang depan dulu. 8 dikali 6 itu hasilnya 48, kemudian dibagi. Ini proses yang berikutnya yaitu dibagi 3. 48 dibagi 3, 16. Gambarannya seperti ini, biar tuh memudahkan anak-anak. 8 kali 6 dibagi 3. Yang dikerjakan dulu depan. Hasilnya adalah 48. Kemudian yang belakang dibagi 48 dibagi 3, hasilnya adalah 16. Jelas anak-anak? Masih ada satu contoh lagi. 14 dibagi 2 kemudian dikalikan dengan 3. Prosesnya yang depan dulu dikerjakan. 14 dibagi 2, 7. Kemudian yang hasil ini dikalikan dengan bilangan belakangnya yaitu 3. 7 dikali 3, 21. Gambarannya seperti ini. Kerjakan yang depan, kemudian yang belakang ini diturunkan. 14 dibagi 2 itu 7, kemudian dengan 3 dikalikan hasilnya 21. Semoga jelas anak-anak. Kemudian yang ketiga, operasi hitung campuran antara perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Ini diajak bebas, yang depan yang mana tidak tahu, tapi ada caranya ya. Kita belajar untuk operasi hitung campuran, perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan untuk bilangan cacah. Ingat formula yang ketiga. Betul ya tadi? Yang pertama penjumlahan pengurangan, formulanya yaitu setingkat, kerjakan paling depan. Yang kedua perkalian pembagian, itu juga setingkat, kerjakan yang paling depan. Formula yang ketiga, perkalian dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan.
Jadi kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Dan nanti kalau proses selesai, perkalian pembagian selesai, tinggal pengurangan penjumlahan, ya kalau sudah sama tingkatnya kerjakan yang paling depan terlebih dahulu. Pokoknya seperti itu. Formula 1 dan 2 tetap digunakan. Lanjut, contoh formula yang ketiga. Wow, panjang banget. Ingat, perkalian pembagian dikerjakan terlebih dahulu. 244 dikalikan 4 dikurangi 300, kemudian ditambah 552, kemudian dibagi 12. Hasilnya, ini ada penyelesaiannya. Ingat, nah, dikerjakan terlebih dahulu ya perkalian, karena ini paling depan ya. Formula 3, perkalian pembagian kerjakan terlebih dahulu. Selalu kalau sama perkalian pembagian yang mana dulu, pokoknya depan dulu ya. Kerjakan biar terbiasa. Nanti kalau dikerjakan belakang nanti kadang-kadang salah, kadang-kadang juga benar ya, tapi nanti kadang-kadang salah, yang dikhawatirkan itu ya. Kerjakan dulu. 244 dikali dengan 4, hasilnya 976. Ini tolong dikoreksi, mungkin dari coret-coretan Pak Guru ini salah ya. Hasilnya 976. Kemudian ini kita turunkan ya, dikurangi 300 ditambah 552, kemudian dibagi 12. Setelah itu proses selanjutnya ini yang belakang dulu dikerjakan. Karena apa? Karena ini tanda pembagian. Kalau ini sudah negatif positif atau pengurangan penjumlahan, ini dikerjakan terlebih dahulu, karena di formula yang ketiga, perkalian atau pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan ya. Kerjakan pembagian. Ini kita turunkan 976 dikurangi 300. Nah, ini hasilnya 46. Bisa anak-anak coba betul tidak hasilnya 46. Selanjutnya, karena ini sudah masuk ke formula yang pertama, penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan yang mana dulu? Yang paling depan. Nah, ini kerjakan dari kiri ya. 976 dikurangi 300 hasilnya 676 ya. Kemudian dijumlahkan, ini yang belum 46, hasilnya 722. Jadi ini 244 dikali 4 dikurangi 300 ditambah 552 dibagi 12, hasilnya 722. Nah, sekarang yang formula keempat. Dahulukan proses dalam kurung. Ini di Raja Panjang ya. Ada kurung, ada perkalian pembagian, ada penjumlahan pengurangan. Formula yang keempat, formula yang terakhir. Jadi kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Ini tanda panah selanjutnya. Baru kalian proses pembagian perkalian. Pembagian atau perkalian kamu cari. Tapi ingat, kalau pembagian depan, perkalian belakang, kerjakan pembagian dulu. Kalau perkalian depan, pembagian di belakang, kerjakan perkalian dulu. Pokoknya yang depan kerjakan dulu kalau setingkat, ingat itu. Kemudian pengurangan dan penjumlahan, itu yang terakhir. Ini Bapak buat jembatan keledainya untuk mengingat tarung pipo dalan. Ya. Bagi orang Jawa untuk mudah mengingat, dalan itu jalan, ya. Pipo itu peralon itu loh, ya. Pipo. Tarung. Kemudian ini seperti kependekan ya. Tarung itu apa? Tanda kurung kerjakan terlebih dahulu. Ini udah urut. Tarung kerjakan dulu, kemudian pipo, kemudian dalan. Pipo dulu sebelum dalan. Pipo, ping, poro. Dalam bahasa Jawa ping itu kali, poro itu bagi. Kemudian yang terakhir dalan. Sudo itu pengurangan, lan itu jumlah. Untuk mengingat tarung pipo dalan.
Jadi tanda kurung terlebih dahulu, kemudian pembagian perkalian ini dibolak-balik boleh, karena ini untuk mengingat pipo. Papi juga boleh, kalau papi bapak ya, dalam bahasa itu ada bapak, bahasa orang tertentu itu papi ya. Tapi bagus untuk mengambil pipa saja, pipa, papi ya terserah. Kemudian jalan atau kalau ada guru lain itu londo gitu juga boleh. Yang penting tanda kurung terlebih dahulu, kemudian pipo, pingporo, kemudian pengurangan penjumlahan. Daripada bingung, kita masuk ke contoh soal. Guys, formula yang keempat, contoh soalnya 96.000, angkanya besar ya, ini harus menyediakan coret-coretan. 96.000 dikurangi 63.000, tanda kurung, kemudian dibagi 15 dikurangi 22 dikali 30 sama dengan titik-titik. 96.000 dikurangi 63.000 dibagi 15, ini dikurung dulu untuk pengurangan ini, kemudian dikurangi 22 dikalikan 30, hasilnya berapa? Penyelesaian. Nah, formula yang keempat, tarung. Apa tarung? Ya betul, tanda kurung terlebih dahulu. Di dalam tanda kurung kalian proses dulu, kalian kerjakan dulu. 96.000 dikurangi 63.000 ya, ini kerjakan operasi di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Hasilnya 33.000. Yang ini pembagian 15 kemudian dikurangi 22 dikali 30 diturunkan karena ini sudah diproses. Langkah selanjutnya, ingat formula yang keberapa? Ya, ketiga. Ada pembagian, pengurangan, perkalian. Kerjakan pembagian perkalian dulu, tetapi ini yang depan pembagian, kerjakan pembagian terlebih dahulu. Kerjakan pembagian. Hasilnya adalah 2.200. Kalian coba 33.000 dibagi 15, hasilnya 2.200. Untuk proses yang belakang ini kamu turunkan lagi. Setelah itu formula yang ketiga sama antara pengurangan dan perkalian. Mana? Iya. Selanjutnya kerjakan perkalian. Hasilnya 22 kali 30 itu 660. Kemudian yang ini kita turunkan, tanda negatif atau pengurangan juga kita turunkan. Hasilnya 1540. Jadi tanda kurung atau dalam kurung 96.000 dikurangi 63.000 dibagi 15 dikurangi 22 dikali 30, hasilnya 1540. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini, semoga mudah dipahami ya. Jangan lupa kalau bingung diulang lagi kan video. Jadi Pak Agus tidak capek mengulang-ulang ya, kalian bisa mengulang lagi di rumah. Jangan lupa membantu orang tua dan jangan lupa ibadahnya, sholat jangan telat ya, jangan sampai telat. Ingat, selanjutnya protokol kesehatan tetap kita jalankan ya, karena ini masih dalam pandemi virus COVID-19. Jadi anak-anak keluar rumah pakai masker, kemudian kalau masuk ke rumah jangan lupa cuci tangan. Gitu ya. Jagalah kesehatan keluarga juga di rumah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.